Tahu gak ya? Tahu. Udah mulai. Sama-sama. Hai semua, Halo juga. perkenalan diri dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Bancar Hidayah. Dan kalian juga, nama gue Cinta Damara. Kami dari Sekbid 1 ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kerohanian yang sering ditanyakan oleh para remaja. Terus ini kita mau ngapain nih? Kita mau ngapain? Oke, di sini gua akan memberikan pertanyaan seputar tentang kerohanian agama. Nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama, pertanyaan untuk soal agama Islam, dan sesi kedua untuk soal agama Kristen. Siap dipahami? Sip. Sip, oke. Oke. Pertanyaan pertama, apa sih perbedaan antara NU dan Muhammadiyah? Nah, kalau untuk NU sendiri, dia lebih cenderung ke mazhab Syafi'i dan dia mengakui 3 mazhab. Sedangkan kalau untuk Muhammadiyah, dia lebih ke anti mazhab sih. Dan juga dari tata cara ibadah, dia berbeda dengan cara menentukan waktu berpuasa serta menentukan waktu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu pun juga berbeda. Pertanyaan kedua, apa yang kalian ketahui tentang perbedaan antara Islam Sunni dan Islam Syiah? Oke, jadi untuk Islam Sunni ini dia Islam seperti pada kita umumnya. Ya, dia melaksanakan sholat 5 waktu, dia melaksanakan puasa, dia meyakini bahwa Rasul kita itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan dia juga mencintai para sahabat Nabi. Beda lagi dengan Syiah. Syiah itu bukan Islam. Syiah ini adalah ajaran sesat yang dimana dia tujuannya adalah untuk mengadu domba dan memecah belah Islam. Dari cara beribadahnya aja dia berbeda, yaitu dengan cara dia menebus dosa aja dia menyiksa diri sendiri. Berbeda dengan Islam pada kita umumnya, yaitu dengan cara bertobat untuk menghapus dosa kita sendiri. Pertanyaan nomor 3, apakah kita boleh bersendawa saat menunaikan ibadah sholat? Nah, menurut kitab Al-Fawaqih Al-Dani, sendawa itu biasanya keluar suara atau keluar huruf. Maka menurut kedua imam, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad bin Hasan, itu batal. Namun jika tidak bisa ditahan juga, maka tidak membatalkan sholat. Demikianlah menurut kitab Al-Kafi Duror Al-Hukam. Pertanyaan nomor 4, apa yang kalian ketahui tentang perbedaan antara tahun Hijriah dan tahun Masehi dalam Islam? Nah, kalau untuk tahun Hijriah sendiri, itu awal mulanya itu ditetapkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, yaitu 17 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan untuk Masehi ini awal mulanya itu ditetapkan pas di negara-negara Eropa itu. Tujuannya adalah untuk menentukan hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, kata Masehi ini diambil dari kata Masihiyah atau Al-Masih atau Mesias. Nah, pencetus sekaligus membuat kalender ini adalah Paus Gregorius yang ke-13. Nah, menurut Islam sendiri pada pandangan kedua tahun ini, tahun Islam Hijriah dan tahun Masehi ini berbeda, karena tahun Hijriah sendiri ada 355 hari, sedangkan tahun Masehi ada 365 hari. Pertanyaan pertama, apa sih perbedaan antara Katolik dengan Protestan? Nah, perbedaannya itu dengan cara berdoanya. Kalau misalnya Katolik, cara berdoanya itu dengan cara menaruh tangan di dahi, kemudian di dada, dan kemudian kedua bahu. Oke. Sedangkan dengan Kristen Protestan, itu tidak perlu dengan berbentuk salib. Jadi langsung berdoa seperti ini saja. Nah, pemuka agamanya juga beda nih. Kalau misalnya Kristen Katolik, pemuka agamanya itu pastor. Kalau misalnya Kristen Protestan, itu pemuka agamanya pendeta. Pertanyaan kedua, apakah ada puasa dalam agama Kristen? Di dalam agama Kristen, puasa bukanlah suatu kewajiban, tapi jika ingin berpuasa, orang Kristen juga boleh kok. Untuk niat dan tata caranya juga dari pribadi masing-masing. Tapi dalam kitab umat Kristen itu tidak ada aturan untuk berpuasa. Pertanyaan nomor 3, apakah Paskah dirayakan oleh Protestan dan Katolik atau salah satunya saja? Dua-duanya itu ngerayain Paskah sih, cuman kalau di Kristen Katolik itu sebelum merayakan Paskah itu ada namanya Misa Kamis Putih dan Jumat Agung. Kalau di Kristen Protestan itu hanya ada Jumat Agung saja, tidak ada Misa Kamis Putih.
pertanyaan nomor 4, apakah Kristen Ortodoks diakui di Indonesia? Untuk komunitas dan gerejanya sendiri sudah ada di Indonesia, cuman belum bisa menjadi agama resmi. Jadi, agama resmi yang ada di Indonesia hanya ada 6, cuman Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, mungkin sampai sini aja. Thank you banget nih udah bisa menjawab pertanyaan dari kita. Ya, thank you banget juga udah udah kita dalam wawancara ini. Ya, nah terus buat yang nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe channel We Are Kedua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thank you banget nih udah bisa menjawab pertanyaan dari kita gitu kan. Ya, thank you. Oh my god, tutup lagi kan. Nah, kalau untuk NU sendiri, dia lebih cenderung ke Oke. Oh. awal mula kalender Masehi ini ditetapkan di negara